Pandemi mengakibatkan adanya krisis kesehatan dan ekonomi yang juga dihadapi oleh semua jemaat. Oleh karena itu, Gereja GKI Maranatha membuat kegerakan semua jemaat melalui Lumbung Pengabdian Kasih Maranatha atau LPKM. Pada bulan Juni yang lalu, LPKM sudah memulai dengan membagi paket sembako murah dan bahkan gratis kepada jemaat-jemaat yang membutuhkan. Banyak kesaksian yang diperoleh, yang menguatkan tentang bagaimana pertolongan sekecil apapun bisa menjadi sebuah jawaban doa. Mari terus semangat dan bergerak bersama melalui Lumbung Pengabdian Kasih Maranatha. Untuk penyaluran donasi melalui LPKM, bisa mengirimkan ke akun BCA 222 096 8645 atas nama Yudo Para Irianto atau Bramanto Sefriadi Nugroho. Mengingatkan kembali bagi anggota RKM GKI Maranatha bahwa masa jatuh tempo keanggotaan RKM adalah selama 2 tahun. Oleh sebab itu, anggota RKM dimohon untuk melakukan pembayaran atau mengaktifkan kembali dengan cara mengirim pesan melalui WhatsApp ke Pendeta Umi Daryani di nomor 085 740 968833. Mohon disertakan nama lengkap, alamat, dan nomor handphone yang bisa dihubungi. Pembayaran bisa ditransfer melalui rekening BCA 222 08 40 720 atas nama Joko Junaidi. Terima kasih Tuhan, sebab kasih-Mu yang kami rasakan tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Thank you Jesus, kami bersyukur Tuhan. Kau baik, Kau teramat baik Tuhan. Mari jemaat Tuhan katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Here we go. Kecaplah dan lihatlah, oh betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati
siapakah ku ini yang engkau hargai dan cintai. Selalu saat ku pikirkan kebaikanmu, tak pernah ku kekurangan. Saat ku renungkan kesetiaanmu, esok aku jelang tanpa keraguan, surya akan terus ada. Saat mataku memandang keajaiban karyamu, sungguh siapakah ku ini yang engkau hargai, oh dan cintai. Selalu saat ku pikirkan kebaikanmu, tak pernah ku kekurangan. Saat ku renungkan kesetiaanmu, esok aku jelang tanpa keraguan, surya akan terus ada. Saya percaya dalam kitab Yeremia berkata, Tuhan selalu merancangkan kebaikan dalam hidup kita, selalu mendatangkan damai sejahtera dan mendatangkan masa depan yang penuh harapan. Amin. Amin. Oh, saat ku pikirkan kebaikanmu, tak pernah ku kekurangan. Saat ku renungkan kesetiaanmu, esok aku jelang tanpa keraguan,
Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari ini, untuk hari yang baru, untuk sukacita baru, bahkan pengharapan baru di dalam Tuhan. Kami berdoa, kami bersyukur untuk hadirat Tuhan yang menjamah hati, pikiran, batin kami. Terima kasih juga untuk setiap puji-pujian yang bisa kami persembahkan bagi Tuhan. Kami percaya setiap perkataan pujian, doa permohonan kami itu menjadi kekuatan bagi kami untuk selalu bergantung dan bersandar kepada Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan belajarkan kebenaran firman-Mu. Engkau memberkati firman-Mu yang akan kami dengar bersama. Engkau juga memberkati setiap hati, pikiran kami, supaya apa yang kami dengar hari ini sungguh-sungguh membawa kami semakin yakin, semakin percaya bahwa Tuhan, Engkau Allah yang hidup, Allah yang menyertai, bahkan Allah yang terus menolong dalam setiap persoalan hidup kami. Terima kasih Engkau berbicara atas kami sekalian Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Ya, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya bersukacita hari ini kita berjumpa kembali di ibadah hari ini. Saya berharap kita semua sehat, bersukacita dan selalu dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Bapak Ibu Saudara, hari ini akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita masih di dalam tema tahunan pada hari ini akan saya sampaikan, yaitu tentang hidup dalam tuntunan Tuhan. Ya. Hari ini saya akan memberikan pemikiran sederhana atau renungan sederhana tentang kebenaran firman Tuhan yang boleh saya berikan judul hidup yang berhasil. Ya, saya akan ambil dari Amsal 10 ayat 22 yang mengatakan demikian. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Bapak Saudara, ini adalah ayat yang sangat terkenal, sangat populer. Setiap orang Kristen tahu dan meyakini akan bunyi ayat ini Bapak Ibu. Hari ini kita akan belajar secara sederhana bagaimana maksud Tuhan ketika memberikan pesan tentang hidup yang berhasil melalui Amsal 10 ayat 22 ini. Bapak Ibu, selain ayat-ayat ini juga saya menemukan beberapa, dan saya yakin kita bisa menemukan jauh lebih banyak dari apa yang saya sampaikan hari ini. Beberapa yang saya temukan dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10 ini tentang bagaimana Allah menginginkan setiap orang Kristen mempersembahkan harta kepada Tuhan. Ya, dikatakan di sana, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Juga tentang bekerja keras dan rajin di dalam berusaha atau dalam bekerja sehari-hari. Di dalam Amsal 10 ayat 4 dikatakan, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Nah Bapak Ibu, mungkin kita bisa menemukan ayat-ayat ini jauh lebih banyak. Nanti boleh silakan dicari. Begitu Bapak Ibu. Tapi saya ingin menyampaikan sebuah pemikiran dengan pertanyaan yang mungkin lebih sederhana Bapak Ibu ya. Menurut Bapak Ibu Saudara, apakah sukses itu? Ya. Seberapa sukses hidup Bapak Ibu Saudara? Atau saya boleh menyimpulkan satu pertanyaan untuk kita renungkan bersama hari ini. Pernahkah saudara berpikir apa yang sudah dicapai sejauh ini dapat disebut sebagai sukses atau berhasil? Nah, Bapak Ibu Saudara, saya memiliki dua pemikiran secara simple ya, secara sederhana. Saya menyimpulkan pada dasarnya ada dua jenis kesuksesan, dua jenis keberhasilan di dunia ini. Yang pertama, anggapan bahwa saudara itu sudah berhasil, namun sebenarnya saudara gagal. Nah, pada saat saudara sadar bahwa saudara membutuhkan sebuah perubahan haluan, bisa jadi ini sudah terlambat. Ya, rasanya sudah berusaha sedemikian rupa, dalam satu perjalanan, di tengah perjalanan kita baru menyadari selama ini yang kita anggap hidup kita ini penuh dengan keberhasilan atau sukses, ternyata gagal gitu. Nah, rasanya sudah terlambat untuk kita melakukan perubahan haluan dalam langkah kehidupan kita. Tetapi Bapak Ibu jangan khawatir. Situasi seperti ini bahkan Alkitab juga banyak mengajarkan bahwa saudara masih memiliki kesempatan untuk menemukan akar masalahnya, ya, dan mulai memperbaiki keadaannya. Paling tidak Bapak Ibu Saudara, paling tidak saudara bisa belajar dari pengalaman dan bertekad untuk berbuat baik pada kesempatan lain. Nah,
ada jenis kesuksesan yang kedua yang bisa saya simpulkan di sini, yaitu keberhasilan semu atau kesuksesan palsu. Nah, ini merupakan kesuksesan yang jauh lebih buruk daripada kegagalan. Nah, hari ini kita belajar dari apa yang disebut dengan keberhasilan yang semu itu. Kita harus waspadai bersama Bapak Saudara. Kita harus hati-hati. Jadi kalau boleh saya kembali memberikan sebuah pertanyaan untuk kita pikirkan bersama Bapak Saudara. Bagaimana kita bisa terhindar dari jebakan yang disebut dengan keberhasilan semu atau kesuksesan palsu ini. Bagaimana Alkitab kita itu mengajarkan untuk setiap orang Kristen, setiap orang percaya menjalani kehidupan terhindar dari jebakan keberhasilan semu. Bapak Ibu, ini kenapa saya sebut jebakan? Ini seperti saya bayangkan seperti pasir hisap begitu Bapak Ibu. Kelihatannya kita merasa, kita menganggap kita sedang dalam keberhasilan, kita sedang dalam kesuksesan, tetapi pada kenyataannya gagal. Atau bahkan anggapan yang kedua yang tadi saya simpulkan, kesuksesan palsu. Nah, Bapak Ibu, saya ingin sampaikan satu nilai yang ingin kita perdalam hari ini, yaitu nilai tujuan hidup. Ini penting Bapak Ibu ya. Tuhan Yesus banyak sekali mengajarkan kepada murid-murid dan para pengikutnya tentang nilai tujuan hidup. Tujuan hidup yang semata-mata hanya mengejar uang, mengejar kebutuhan finansial, dan mengejar segala sesuatu yang dianggap itu bernilai, yaitu hal-hal yang sifatnya bendawi. Uang salah satunya tadi yang saya sebutkan. Dan segala sesuatu yang didapatkan selalu dinilai dan dibeli dengan uang bisa saja terjadi pada diri seseorang. Termasuk saya dan Bapak Saudara. Ya. Bahkan kita semua juga bisa memiliki nilai hidup yang seperti ini. Sekali lagi, tujuan hidup yang semata-mata hanya mengejar uang dan segala sesuatu yang didapatkannya itu selalu dinilai dan dibeli dengan uang, itu bisa saja terjadi pada diri kita Bapak Ibu saudara. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan di dalam Matius 16 ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Apa gunanya seseorang itu memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Jadi rupanya kepuasan batin itu tidak dihasilkan dengan cara terus-menerus memikirkan promosi kenaikan jabatan, terus-menerus memikirkan cara memperoleh lebih banyak uang atau juga lebih banyak barang. Di Alkitab diajarkan oleh seorang guru bijak atau Kohelet begitu ya. Dia menyimpulkan di dalam Pengkhotbah 5 ayat 10, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Disimpulkan di sana, ini pun sia-sia. Nah Bapak Ibu, saya punya satu temuan melalui internet begitu ya. Ada sebuah badan atau forum yang disebut Forum Ekonomi Dunia. Itu melakukan sebuah survei Bapak Ibu ya. Menunjukkan sebuah hasil pengamatan atau survei yang menarik ya dalam mengukur tingkat keberhasilan, tingkat kesuksesan masyarakat di Amerika Serikat. Nah, pada umumnya Bapak Ibu Saudara, kesuksesan seseorang itu tidak selalu disebabkan karena memiliki uang yang banyak. Tetapi ada banyak parameter lain, faktor lain yang lebih penting dari uang. Yang menurut Forum Ekonomi Dunia dalam surveinya mengatakan demikian. Misalnya, tubuh yang sehat. Jadi rupanya kesuksesan seseorang tidak melulu disebabkan karena memiliki uang yang banyak. Menurut survei ini dikatakan justru ada faktor lain, yaitu tubuh yang sehat, hubungan yang harmonis dalam keluarga dan teman-teman. Ya. Bahkan faktor yang dinilai paling menentukan untuk membuat seseorang itu sukses atau sejahtera adalah pekerjaan yang disukainya. Jadi sejauh ini paling tidak saya dan Bapak Saudara bisa membedakan apa itu sukses yang palsu dan apa itu sukses yang sesungguhnya. Namun Bapak Saudara, tantangan yang lebih sulit untuk kita hadapi, tantangan yang jauh lebih
berat untuk kita lakukan adalah bertindak menurut pandangan yang benar tentang kesuksesan. Saya ulangi, tantangan yang sulit dan berat untuk kita hadapi dan kita lakukan sekarang adalah bertindak menurut pandangan yang benar tentang kesuksesan itu sendiri. Bapak Ibu Saudara, agar lebih mudah kita bisa menangkap pengertian tentang sukses yang palsu dan sukses yang sebenarnya atau sukses yang sesungguhnya, saya akan berikan contoh sederhana begini, Bapak. Saya punya dua orang pengusaha. Di sebelah kiri Bapak Saudara ini, di sebelah kanan saya adalah bisnismen A, begitu ya. Dan ini bisnismen B. Bisnismen A ini mengelola sebuah usaha, ya. Ia jujur, dia rajin, dan juga dia sopan, ya, ramah begitu ya. Nah, usahanya maju sehingga ia dan keluarganya hidup nyaman. Nah, bagaimana dengan bisnismen B, pengusaha B? Dia mengelola usaha yang serupa, ya, dan penghasilannya jauh lebih besar dari penghasilan si A ini. Tetapi supaya unggul dalam persaingan bisnisnya, si bisnismen B ini menjadi kecanduan kerja. Ya. Dia berupaya begitu keras dan kemudian mengidap berbagai penyakit, ya, karena berupaya sedemikian rupa supaya dalam bersaing dengan kompetitornya ini jauh lebih unggul begitu. Nah, saya punya keadaan yang kedua. Tadi pengusaha A dan pengusaha B. Sekarang seorang pelajar A dan seorang pelajar B. Pelajar A ini adalah seorang siswa, katakan SMP begitu ya, yang rajin dan gemar belajar. Ya, hasilnya nilainya selalu bagus. Nah, pelajar B, kita akan lihat perbedaannya. Nilainya lebih tinggi daripada si A. Si B ini menjadi salah satu murid yang berprestasi di sekolahnya. Tetapi sayangnya ya, ia sering menyontek sewaktu ulangan. Dan dia tidak terlalu suka dengan pelajaran di sekolahnya. Tapi dia dianggap sebagai atau diakui sebagai murid yang berprestasi. Dan nilainya jauh lebih tinggi dari si A ini. Nah, Bapak Ibu, mari kita bersama pikirkan beberapa senario ini. Jika saya dan Bapak Saudara itu menganggap yang sukses itu adalah bisnismen B dan pelajar B, ya, itu berarti saya dan saudara mungkin mengukur kesuksesan itu dari hasilnya saja. Jadi tidak soal caranya mereka bisa sukses atau berhasil. Sebaliknya Bapak Ibu, jika saya dan Bapak Saudara hanya memilih bisnismen A dan pelajar A, saya dan Bapak Saudara mungkin mengukur kesuksesan itu dari kepribadian dan cara mereka memandang apa yang mereka kerjakan. Dan ini masuk akal Bapak Ibu Saudara. Nah, sekarang mari kita pertimbangkan hal berikut ini. Saya menuliskan beberapa pemikiran-pemikiran yang mungkin kita bisa pikirkan bersama. Apa yang lebih baik bagi masa depan pelajar A ini? Dia rajin, dia gemar belajar. Apa yang lebih baik bagi masa depan dia? Mendapat nilai tertinggi atau memupuk sikap suka belajar? Pertimbangkan ini Bapak. Kita tahu semua orang bahkan di dunia ini tahu bahwa belajar itu suatu proses yang tidak pernah berhenti. Bahkan mungkin kita sudah selesai sekolah, saat ini kita bekerja, di dunia pekerjaan pun kita masih tetap ada dorongan untuk belajar. Itu memang ciri khas atau sifat dasar manusia. Bahkan orang yang sudah pensiun pun masih tetap ada kesempatan untuk selalu belajar. Jadi sekali lagi kita pertimbangkan senario yang ini. Apa yang lebih baik bagi masa depan si pelajar A ini? Mendapat nilai tertinggi atau memupuk sikap suka belajar? Yang kedua, pertimbangan yang kedua. Mana yang lebih baik bagi anak-anak bisnismen A ini? Bisa membeli semua yang mereka inginkan atau punya seorang ayah yang menganggap penting waktu bersama keluarga dengan bahagia dan sehat? Bisa dipertimbangkan Bapak Ibu. Bisnismen B mungkin lebih kaya dari dia, lebih unggul dari dia.
dalam bersaing bisnis. Tetapi kita lihat dalam contoh tadi, karena dia begitu kecanduan bekerja, dia mengidap banyak penyakit. Pertimbangkan ini Bapak Ibu. Ini mungkin dua pertimbangan yang sederhana. Saya yakin Bapak Saudara bisa mengembangkan pemikiran ini sendiri. Mungkin kita sesuaikan dengan kondisi hidup kita masing-masing. Jadi intinya begini Bapak Saudara. Keberhasilan yang palsu, kesuksesan yang semu itu didasarkan atas apa yang tampak dari luar. Sedangkan keberhasilan yang sebenarnya, keberhasilan yang sesungguhnya itu didasarkan atas pandangan yang benar tentang apa yang penting. Didasarkan atas pandangan yang benar tentang apa yang penting. Nah, kemudian kita bisa mengembangkan kesimpulan ini Bapak Ibu Saudara. Apakah pandangan yang benar tentang keberhasilan? Sebagai seorang Kristen tentu kita didorong oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Melalui kitab suci yang kita yakini itu benar. Kita harus memiliki pandangan yang mungkin dianggap oleh dunia pandangan yang tidak masuk akal. Tetapi coba kita pikirkan bersama, apakah pandangan yang benar tentang keberhasilan bagi kita setiap orang yang percaya? Setiap kita orang yang mempercayai kitab suci. Jadi rupanya pandangan yang benar di sini tentu tidak jauh dari prinsip Alkitabiah. Bahwa pusat kehendak terhadap kesuksesan itu sendiri tidak terletak pada keinginan diri manusia kita, melainkan kepada keinginan sang pemberi berkat. Saya ulangi Bapak ya, untuk kita pikirkan bersama. Pandangan yang benar di sini tentu tidak jauh dari prinsip Alkitab. Bahwa pusat kehendak terhadap keberhasilan itu sendiri tidak terletak pada keinginan diri kita manusia, tetapi terletak pada keinginan sang pemberi berkat. Amsal 16 ayat 3 mengajarkan, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Kembali kita ingat ya. Pusat kehendak pada keberhasilan itu terletak pada sang pemberi berkat. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Dengan sederhana Bapak Ibu, saya menyimpulkan kebenaran ini. Sangat penting untuk disadari bahwa pada kenyataannya, watak dan karakter seseorang itu berkaitan dengan sumber dan sifat kekayaan seseorang. Saya menyimpulkan Bapak Ibu, kita harus sadari bersama bahwa watak dan karakter kita ini berkaitan erat dengan sumber dan sifat kekayaannya. Di dalam Amsal 10 ayat 4 mengatakan, tangan orang rajin menjadikan kaya. Tapi perhatikanlah ini Bapak Ibu. Bahwa kekayaan dipandang benar sejauh seorang itu atau sejauh seorang Kristen itu melaksanakan dengan tangan yang berserah kepada si pemberi berkat. Kita bisa temukan banyak orang yang merasa diri mereka berhasil, merasa diri mereka sukses di luar sana. Tetapi bagi kita seorang Kristen, kita harus menyadari, kita harus memperhatikan lebih jeli lagi. Bahwa kekayaan bagi kita, bagi orang percaya, itu dipandang benar sejauh seseorang melaksanakan dengan tangan yang berserah kepada si pemberi berkat. Bukan pada si keinginan, bukan pada keinginan diri kita sendiri. Satu ayat lagi akan saya bacakan di dalam Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Jadi rupanya Bapak Saudara, jika berkat Tuhan yang menjadikan saya dan Bapak Saudara kaya, jika berkat Tuhan yang menjadikan kita ini kaya, maka bagaimana kita mencari kekayaan itu harus diukur oleh komitmen untuk bertindak benar.
Dan untuk mewujudkan harapan bahwa bersandar itu bukan pada hal-hal materi saja, tetapi bersandar dalam Tuhan yang menyediakan. Bukan hanya itu saja Bapak Saudara. Bahkan dikatakan tadi di sana Allah masih memberikan bonus ya, menambahkan dengan tidak adanya kesedihan padanya. Ya. Ketika Tuhan memberikan berkat materi kepada saya dan Bapak Saudara, ya, Dia akan memberikannya dengan sukacita. Tuhan tidak akan memberikan kekayaan itu kepada saya dan Bapak Saudara dengan enggan. Tidak, Bapak. Dia tidak memberikannya dengan kesulitan atau bahkan mungkin penghukuman. Tetapi Dia memberikannya dengan bebas dan dengan sukacita. Pesan hari ini sangat sederhana Bapak Ibu. Keberhasilan dalam hidup. Jangan sampai kita terjebak pada keberhasilan palsu. Saya tutup dengan satu pesan singkat dan sederhana Bapak Ibu. Ingatlah selalu bahwa kesuksesan palsu adalah lebih buruk dari kegagalan. Sekali lagi ya, ingatlah selalu bahwa kesuksesan palsu, keberhasilan semu itu jauh lebih buruk dari kegagalan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berdoa. Apa yang sudah kami dengar hari ini mengingatkan kami sekali lagi bahwa kehidupan kami, kehidupan yang berharga di mata Tuhan. Mungkin sejauh ini kami terjebak dalam satu pemikiran yang membuat kami menghadapi kesulitan demi kesulitan. Mungkin kami menganggap diri kami ini berhasil, kami menganggap hidup kami ini adalah sukses. Tetapi mungkin kami baru menyadari bahwa di tengah perjalanan ini, sejauh yang kami jalani, rupanya semuanya berbicara tentang kegagalan. Tetapi Tuhan, dalam kondisi ini kami percaya seperti yang kami dengar hari ini, masih ada kesempatan untuk kami bisa memperbaiki. Mungkin kami lakukan sesuatu yang lebih tepat, lebih benar di mata Tuhan, dengan kami belajar dari pengalaman-pengalaman masa lalu. Tetapi Tuhan, ada pemikiran yang kedua yang bisa kami pelajari hari ini, yaitu tentang kesuksesan semu, keberhasilan yang palsu. Tuhan, kalau hari ini kami sadari, kami baru mengerti bahwa mungkin yang kami alami saat ini, kami sedang terjebak dalam sebuah kondisi, dalam sebuah situasi di mana kami menganggap hidup kami ini adalah berhasil. Tetapi rupanya mungkin pandangan ini bukan pandangan yang benar di mata Tuhan. Tetapi puji Tuhan, hari ini kami bisa mengerti melalui pesan kebenaran firman-Mu, melalui Amsal, bahwa kami harus mengubah pandangan kami. Kami meletakkan dasar pemikiran kebenaran terhadap sebuah keberhasilan yang kami lakukan ini bukan pada keinginan diri kami sendiri, bukan pada cara berpikir dan cara kami berbuat, tetapi meletakkan semua itu pada keinginan si pemberi berkat, yaitu Engkau. Tuhan, Kau berbicara atas kami sekalian, mulai hari ini dan terus hari demi hari ke depan, supaya kami menjalani hidup kami lebih waspada, lebih berhati-hati. Mungkin kami dianggap oleh aturan-aturan dunia ini kurang dipandang sebagai orang yang berhasil mungkin. Tetapi kami yakin hari ini bahwa sejauh kami meletakkan dasar pemikiran tentang keberhasilan hidup kami pada si pemberi berkat, bukan pada diri kami sendiri. Kami percaya, kami meyakini bahwa kami sedang ada di dalam jalan yang benar sesuai dengan pandangan Tuhan. Kau memberkati setiap umat-Mu Tuhan. Kau memberkati setiap usaha, setiap pekerjaan, di dalam segala bidang kehidupan kami semua. Sejauh Tuhan menyertai kami, sejauh kami bersandar kepada kehendak Tuhan, bukan kehendak diri kami sendiri. Kami percaya, kami sedang meniti jalan keberhasilan yang sesungguhnya. Kami sudah tidak lagi mau dipermainkan oleh pemikiran-pemikiran di luar Tuhan, yang menganggap keberhasilan itu melulu selalu diperoleh dengan banyaknya harta dan uang. Tetapi hari ini kami belajar
kehendak si pemberi berkat, keinginan Tuhan sajalah itu yang menjadi energi kami, menjadi kekuatan dasar kami untuk kami melakukan segala perbuatan di dalam usaha kami, di dalam studi kami, dalam pelayanan kami, di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Kau memberkati setiap umat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan Bapak Saudara, saya bersuka cita hari ini kita sungguh-sungguh diberkati Tuhan dengan hadirat Tuhan dan mungkin dengan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita pelajari bersama. Bapak Ibu, mungkin Bapak Saudara baru pertama kali mendengar tentang kebenaran firman ini. Mungkin Bapak Saudara bertanya-tanya tentang hidup Bapak Saudara sendiri. Ya, aku sekarang sedang di mana dan aku akan kemana. Ya, percaya Bapak Saudara, hari ini adalah hari yang tepat bagi Bapak Saudara untuk bisa berjumpa dengan satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Dia satu-satunya manusia dan juga satu-satunya Allah yang rela memberikan jalan keluar bagi setiap umat manusia, tidak pandang bulu, ya, siapapun kita. Ya. Bahkan Tuhan Yesus atau Yesus ini manusia dan juga Allah yang tidak memandang kehidupan kita itu dilihat dari kebaikan kita atau keburukan kita, atau mungkin dengan keyakinan atau agama kita. Ya. Kasihnya itu melampaui itu semua. Nah, saya berdoa untuk Bapak Saudara, terima Dia ya, sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ya.
Izinkan saya berdoa untuk Bapak Saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami buka hati dan pikiran untuk bisa menerima satu jalan keluar bagi setiap masalah hidup kami. Mungkin saat ini kami sedang mengalami satu tantangan hidup. Mungkin kami mulai ragu sebenarnya akan kemana tujuan hidup kami. Tetapi hari ini kami menemukan satu jawaban yang jelas bahwa di dalam Kristus, di dalam Yesus itu ada jalan keluar. Di dalam Yesus ada keselamatan. Kami percaya bahwa ketika kami menempatkan Engkau sebagai satu-satunya Tuhan, satu-satunya juru selamat bagi hidup kami, jaminan keselamatan itu ada bagi kami. Bukan karena kebaikan kami, bukan karena keberhasilan kami, bukan karena kekayaan kami, tetapi karena Engkau sendiri mau datang, Engkau mau hadir dalam hidup kami, Engkau mau mati, Engkau mau menebus semua kesalahan, kekeliruan, dan dosa kami. Engkau memberkati setiap pribadi yang hari ini membuka hati untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Mereka menjadi umat-Mu, mereka menjadi kesayangan-Mu Tuhan. Bahkan mereka menjadi orang-orang yang baru, manusia-manusia baru yang memiliki jaminan keselamatan di dalam Kristus. Tuhan, kami satukan hati, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang sampai hari ini masih terus berjuang untuk mensejahterakan masyarakatnya. Kami berdoa untuk setiap komponen Tuhan. Orang-orang, manusia-manusia yang bekerja di dalamnya. Engkau memberkati hati mereka, pikiran mereka. Kami berdoa supaya ada di dalam hati mereka hati yang takut akan Tuhan. Hati yang dikuduskan oleh Tuhan. Kami percaya mereka dipanggil oleh Tuhan untuk mengelola negara ini, mengelola bangsa ini. Kuasa Tuhan yang bekerja atas mereka. Kami juga berdoa untuk setiap gereja-gereja Tuhan di Indonesia ini, di seluruh provinsi yang ada. Kami berdoa Engkau memberkati setiap hamba-hamba Tuhan, umat Tuhan dimanapun berada. Jadikan kami semua ini saksi yang hidup, saksi yang benar. Sehingga bangsa ini semakin melihat kemuliaan Tuhan dan melihat kehadiran Tuhan di tengah-tengah bangsa negara kami. Engkau memberkati bangsa negara kami ini menjadi bangsa negara yang sejahtera, yang penuh dengan damai dan sentosa. Kami juga berdoa untuk setiap umat-Mu Tuhan yang saat ini sedang berjuang, baik dalam finansial, dalam kesehatan, dalam studi, dalam semua bidang kehidupan. Kami percaya setiap masalah yang kami hadapi bukan masalah yang tidak bisa diselesaikan. Karena kami Tuhan, Engkau jauh lebih besar dari setiap persoalan hidup kami. Sebab itu kami percaya Tuhan, Engkau adalah jawaban bagi kami. Engkau adalah sumber pertolongan bagi kami. Engkau memberkati, Engkau menolong setiap umat-Mu yang saat ini sedang dalam kesulitan. Yang sakit disembuhkan. Yang susah, yang sedih diberikan penghiburan oleh Roh Kudus. Mungkin kami yang merasakan kecewa, masih ada harapan dan semangat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami berdoa untuk kebenaran firman-Mu yang kami dengar hari ini. Kami berdoa itu menjadi kekuatan baru bagi kami untuk menjalani kehidupan kami. Memiliki keberhasilan yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu, buka hatimu, pandang surga, kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Sepanjang minggu ke depan, engkau akan diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan menetapkan hidupmu menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan terus melangkah semakin naik dan tidak turun. Segala perkara dalam kehidupanmu akan diperbuat Tuhan berhasil dan beruntung ketika engkau menyertakan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan. Mari kita terima berkat yang dari Allah Bapa, kasih yang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus selalu menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Dari hari ini hingga Tuhan datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.